Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohmat, mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Bapak Dudi Gustian STMKOM. Di sini saya akan membedah jurnal yang telah disusun oleh saudara Seko Lesmana, Atika Fauzia Akbari, Elsa Yulia Rahman, dan Bapak Dudi Gustian STMKOM yang sebelumnya sudah dipublikasikan. Jika para penonton Anda semua ingin mengunjungi jurnal-jurnal lain yang telah disitasi oleh Bapak Dudi Gustian STMKOM, silahkan untuk mengunjungi link yang ada di bawah ini. Nanti saya juga tulis di deskripsi. Pada kesempatan kali ini, jurnal yang akan saya bahas yaitu mengenai penerapan K-means dalam efektivitas pembelajaran e-learning pada masa pandemi COVID-19. Salah satu yang melatar belakangi jurnal ini adalah karena kemunculannya virus corona atau COVID-19 ini. Virus ini secara tidak langsung terus-menerus mengganggu berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satunya pendidikan. Dalam aspek pendidikan, mulai dari pendidikan tingkat dasar, pendidikan anak usia dini, sampai ke universitas atau perguruan tinggi, atau pemberhentian pembelajaran secara tatap muka. Untuk tetap melaksanakan pembelajaran selama setahun ini, banyak sekali sekolah yang melakukannya dengan metode e-learning atau electronic learning, di mana pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Nah, dalam kasus ini, ternyata tidak semua siswa dan orang tua siswa puas ataupun setuju dengan adanya e-learning ini. Seperti apa tanggapan yang lainnya? Mari kita bahas dengan metode K-means yang akan dibahas pada video kali ini. Untuk metode penelitian dengan K-means ini dilakukan di MAN 1 Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jalan Surya Kencana di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mahasiswa menyebarkan kuesioner kepada siswa dengan jumlah sekitar 639 siswa. Di sini, dalam kuesioner tersebut terdapat 10 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban untuk membuat klaster. Yang pertama, klaster 1 yaitu sangat tidak setuju, klaster kedua tidak setuju, klaster ketiga setuju, dan klaster keempat sangat setuju. Dari 639 siswa tersebut telah direkap jawaban-jawaban mereka. Nah, dalam tahap clustering dan alur diagram K-means sendiri ada seperti yang ada di layar. Yang pertama, setelah memulai, kita menentukan banyaknya klaster terlebih dahulu. Setelah menentukan banyaknya klaster, kita menentukan pusat dari klaster tersebut, lalu kita menghitung jarak objek ke pusat. Selanjutnya, mengelompokkan objek berdasarkan minimum. Setelah itu, jika masih ada objek yang harus dipindah, maka kita kembali lagi dengan menentukan pusat. Tapi jika tidak ada objek yang harus dipindah, maka dalam diagram alur ini telah selesai dilaksanakan. Untuk pembahasan hasil sendiri, yang pertama yaitu menentukan K sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk, lalu menetapkan nilai untuk pusat klaster, yang ketiga menghitung jarak setiap data terhadap klaster, yang keempat mengelompokkan data ke dalam klaster dengan jarak yang paling pendek, yang kelima yaitu menghitung pusat klaster. Hasil dari penelitian ini berisi pengelompokan data dalam setiap klaster yang dibutuhkan. Pengelompokan hasil data tingkat keefektifan belajar online dihitung menggunakan algoritma K-means. Setelah hasil nilai data yang diperoleh dari kuesioner dikalkulasi, maka selanjutnya menentukan pusat klaster atau sentroid awal. Sentroid awal ini ditentukan secara acak. Sebagai contoh, penulis menggunakan contoh data yang ada di layar ini. Untuk menjelaskannya, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang pertama, kita menentukan clustering. Yang tadi iterasi pertama, kita contoh nomor 1 ada Asela Aprilia. Nah, untuk Asela Aprilia ini, hasil dari iterasi ini menunjukkan bahwa untuk klaster 1 dengan angka 5,36,
klaster 2 2,83, klaster 3 5,66, dan klaster 4 6,39. Dari angka ini ditunjukkan bahwa angka minimum atau angka paling kecil ada di klaster kedua, yaitu 2,83, yang merupakan pernyataan tidak setuju. Sehingga untuk jarak terdekatnya kita bisa menentukan Asila masuk ke dalam klaster kedua, begitupun dengan yang lainnya. Nah, setelah itu di tabel 3 kita bisa lihat ini merupakan rekapan yang telah disusun ulang, dimulai dari klaster 1 hingga klaster keempat. Pada tahap selanjutnya, kita menentukan centroid cluster yang baru. Untuk menentukan centroid baru, maka terlebih dahulu mencari nilai rata-rata dari masing-masing cluster. Pada cluster ke-1 memiliki 66 data. Nah, untuk cluster ke-1 itu, untuk pernyataan sangat tidak setuju memiliki 66 data. Oleh karena itu, nilai pembaginya pun sesuai jumlah data tersebut, yaitu ada 66. Untuk cluster 1 sendiri, kita buatkan lagi. Dari 66 orang tersebut, yang menjawab sangat tidak setuju itu ada 22, menjawab tidak setuju 314, menjawab setuju 270, dan menjawab sangat setuju 54. Semuanya dibagi 66 dan didapatkanlah hasil-hasil seperti yang ada di layar. Begitupun untuk klaster 2, 3, dan 4, perhitungan sama sehingga dihasilkan centroid baru. Untuk klaster pertama ada 0,3333, 4,7575, 4,0909, dan 0,8181. Untuk yang lainnya bisa dilihat di layar. Nah, di tabel berikutnya ini merupakan hasil perhitungan jarak untuk iterasi kedua. Seperti yang sebelumnya, kita mencari angka minimum untuk dijadikan jarak terdekat. Di sini Asila Aprilia jarak minimumnya ada di klaster kedua, 2,57, sehingga jarak terdekat Asila masuk ke klaster kedua. Di tabel kelima, kita seperti tadi menyusun ulang dari klaster ke-1 hingga klaster ke-4. Setelah semuanya disusun, akhirnya kita mendapatkan grafik tingkat efektivitas pembelajaran e-learning pada masa pandemi COVID-19. Setelah dihitung, ternyata kita di sini ada 15 iterasi dengan keterangan untuk warna biru klaster 1, warna orange klaster 2, warna abu klaster 3, dan warna kuning untuk klaster keempat. Nah, di sini dapat dilihat mayoritas jawab tidak setuju, tapi sebelum itu, dalam perhitungan ini, kita juga menggunakan sebuah aplikasi. Untuk implementasi sistem aplikasinya, yang pertama ada halaman login. Untuk halaman login ini hanya memerlukan username dan password. Setelah itu akan diarahkan masuk ke dashboard. Di dashboard ini ada menu perhitungan dan grafik. Tetapi sebelum ke menu grafik, kita diperkenankan untuk mengisi perhitungan terlebih dahulu seperti yang ada di gambar 6. Setelah perhitungan selesai, maka akan ada hasil berupa grafik dari hasil perhitungan tersebut. Dan dapat dilihat perpotongan grafik ini angkanya tidak sama dan angka terbesar ada di 45,9%, yaitu klaster 2 atau tidak setuju, dan yang paling kecil ada di klaster 4 atau sangat tidak setuju. Untuk kesimpulan dari jurnal tersebut, untuk klaster pertama menyatakan kategori sangat tidak setuju terhadap pembelajaran online tergolong tinggi, yaitu mencapai 241 siswa. Untuk klaster kedua, menyatakan bahwa kategori tidak setuju terhadap pembelajaran online tergolong sangat tinggi, yaitu mencapai 293 siswa. Untuk klaster ketiga, menyatakan bahwa kategori setuju terhadap pembelajaran online tergolong rendah, yaitu hanya mencapai 83 siswa. Untuk klaster keempat, menyatakan bahwa kategori sangat setuju terhadap pembelajaran online tergolong sangat rendah, yaitu hanya mencapai 22 siswa. Menunjukkan responden mayoritas tidak setuju dengan adanya pembelajaran online atau e-learning ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan dalam menyampaikan kembali jurnal yang telah dipublikasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.